Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mulai belajar tentang pembahasan soal pembuatan model matematika di materi tentang program linear. Yang insya Allah di pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa soal. Ada 4 soal yang akan kita bahas, dan di mana di 4 soal ini kita akan banyak berlatih merubah dari soal cerita ke model matematika, ya, model matematika. Oke, kita langsung aja ya untuk pembahasan soal nomor pertama ini. Oke, di contoh soal yang pertama ini, kita akan belajar ini. Ada seorang pedagang, dia paling sedikit menyewa 28 kendaraan. Nah, ketika kalian mendapatkan soal cerita program linear, kalian langsung fokus kepada kalimat terakhir yang ada di soal cerita tersebut. Nah, kalimat terakhir itu ada di sini nih. Nah, jika ya, dari sini kalian membacanya dari jika X menyatakan banyaknya true. Nah, jadi si X dan Y ini adalah kendalanya atau fungsi tujuan kita atau variabelnya gitu. Jadi kita tentukan dulu, selesai dulu kendalanya ada di mana. Jadi setelah kita mendapatkan kendalanya, langsung kita ubah ke dalam sebuah tabel. Jadi kita langsung ke tabel. Nah, kita buat tabelnya. Nah, kayak gini. Nah, langsung Pak. Jika X menyatakan true, jadi di sini tulisannya true. Lalu Y adalah false. Buntung adalah Y. Atau di sini X dan Y. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita udah dapat kendalanya, otomatis kita bisa mengetahui mana bagian-bagian pendukungnya gitu. Nah, setelah itu kita langsung baca di paragraf awal. Seorang pedagang paling sedikit. Nah, di sini ada kata-kata paling sedikit. Karena kata paling sedikit ini, maaf. Di kata paling sedikit ini nanti kita akan ini punya arti nih, paling sedikit. Dia punya arti. Paling sedikit menyewa 28 kendaraan jenis truk dan truk. Dan jumlah yang diangkut sebanyak. Nah, jumlah yang diangkut sebanyak. Nah, ini juga dia ada artinya nih, ya, ada artinya. Sebanyak 27 karung. Truk dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung dan 8 karung. Gitu ya. Truk dapat mengangkutnya tidak lebih dari 14 karung dan 8 karung. Nah, ya, jadi kita coba langsung bahas. Pertama yang dibutuhkan adalah seorang pedagang paling sedikit menyewa kendaraan. Nah, di sini ada kata-kata menyewakan kendaraan. Jadi ada sewa kendaraan, sewa kendaraan. Oh, biar kelihatan lebih. Sewa kendaraan. Nah, sewa kendaraan ini paling sedikit ada 28 kendaraan jenis truk, dan ini. Jumlah angkutan yang di sini ada ini ya. Sebanyak 272 karung. Nah, sewanya adalah paling sedikit 28. Jadi 28 itu paling sedikit untuk sewa kendaraannya. Jadi di sini sebut saja 28. Terus di sini dikatakan paling sedikitnya 28, tapi kita nggak tahu jenis truk truknya ada berapa, terus buntungnya ada berapa gitu ya. Jadi kita anggap aja kita misalkan satu mewakili
truk dan satu mewakili kolom bentuk. Ya, itu untuk yang poin yang pertama. Yang kedua, di sini ada kata-kata karung ya. Truk dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung. Ini ada kata-kata karung. Nah, karung. Berarti kita tulis di sini karung. Nah, karung ya. Truk dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung. Terus 14 karung dan 8 kol buntu. Ya, kol. Nah, dari 14 dan 8 itu berapa sih total karungnya? Nah, total karungnya adalah 272. 272. Nah, ini ya. Sudah selesai. Ini adalah kendalanya. Terus, kalau 500 dengan 300 ini apa maksudnya? Nah, 300 dengan 500 ini adalah fungsi objektifnya. Yang nanti disiapkan buat jadi fungsi objektif. Karena di sini kita cuma membuat modelnya, ya berarti kita cukup hanya sampai membuat model saja. Jadi sampai sini. Nah, ini nantinya untuk 500 dan 300 ini bisa di sini. Karena di situ ada ongkos sewa ya, ongkos sewanya. Kecuali kalau misalkan di soal tersebut pedagang ini mempunyai total uang yang akan dijadi modal untuk sewa, itu baru nanti jadi masuk ke dalam kendala di sini. Jadi udahnya sampai sini. Nah, setelah itu kita langsung ke pemodelan. Maka model matematikanya adalah kita langsung dibuat jadi variabel ya. Di X tambah Y 28 14X tambah 8Y 272. Terus yang keduanya adalah bentuk yang dari sini ya, apakah dia lebih besar atau kurang dari. Karena di sini ada kata-kata paling sedikit. Nah, paling sedikit artinya dia minimal ya, paling sedikit itu artinya dia minimal 28. Kalau kata minimal itu artinya adalah dia harus lebih besar sama dengan. Artinya harus minimal 28, kalau 29 boleh. Terus si karung, untuk karung ada sebanyak 272 atau sebanyak artinya 272 ini adalah batas maksimal, berarti tidak boleh lebih dari 272. Kalau lebih berarti dia kurang dari sama dengan. Nah, itu ya. Baru dari sini kita sederhanakan ya, sederhanakan persamaannya. Jadi X tambah Y lebih besar sama dengan 28 dan 14X tambah 8Y kurang dari sama dengan 272. Nah, yang ini yang 14 ini bisa kita bagi, sederhanakan lagi. Kita bisa bagi dengan angka berapanya 2. Nah, kita bisa bagi dengan angka 2. Sehingga nilainya menjadi 7X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 136. Nah, jadi kita simpulkan maka model matematikanya ya adalah X tambah Y lebih besar sama dengan 28, 7X tambah 8Y kurang dari sama dengan 7X tambah 4 ya. 4Y sama 130. Nah, lalu di sini kita tulis ya.
Karena yang namanya benda tidak ada tanda negatifnya, otomatis untuk yang X-nya dia lebih besar dengan 0 dan Y-nya maksudnya Y-nya dan Y-nya juga kurang dari lebih dari 0. Jadi X dengan Y dia lebih besar daripada 0. Maka jawabannya adalah tinggal cek di sini. X tambah Y lebih besar daripada 28 dan 7X tambah 4Y kurang dari 100. Maka jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Itu pembahasan soal yang pertama. Selanjutnya itu adalah soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini sama ya dengan soal yang pertama. Jadi pertama kita langsung ke tujuan dulu. Kita mencari kendalanya yaitu X dengan Y yang udah ada di sini. Yang dimana X dan Y ini mewakili dari mangga dan apel. Nah, itu aja di sini. Kita bikin tabel. Mangga, kita tulis saja di sini mangga dan apel. Mangga adalah X dan apel adalah Y. Ya. Selanjutnya kita lihat bahwa pendukungnya ya. Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit. Nah, di sini ada kata-kata paling sedikit lagi. 12 buah. Jumlah buah yang dibelinya. Jadi 12 ini adalah gabungan dari membeli mangga dengan apel. Mangga yang dibeli paling banyak 6. Nah, di sini paling banyak 6. Harga mangganya adalah 2.000 dan 4.000. Lalu dia mempunyai uang 20.000. Nah, dia punya uang 20.000. Lalu berapa kira-kira ya? Nah, gitu ya. Jadi kita cek di sini. Pertama, Anis akan membeli dulu ya, membeli mangga dengan apel. Jadi apa yang dibelinya? Yang dibeli itu adalah mangga dengan apel paling sedikit 12. Tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa, jadi kita misalkan aja 1 dengan 1. Mangga yang dibeli paling banyak adalah 6. Mangga 6 di sini, mangga 1. Ya kita waktunya 1. Apelnya kan nggak beli ya, dia nggak beli. Berapa paling sedikitnya? Yaitu 6. Nah, harga mangga, lihat harganya ya, takutnya nanti beda sama dengan yang soal nomor 1. Harga mangga itu ada 2.000. Apel itu adalah 4.000. Kita lihat ada totalnya nggak? Nah, ia mempunyai uang 20.000. Oh, berarti ini masuk ke persamaan. Jadi artinya di sini kita sebut uang aja ya, katanya uang. Uangnya itu adalah harga mangga itu 2.000 dan harga apel itu adalah 4.000. Dengan total biayanya adalah atau uang yang dia punya itu adalah 20.000. Nah, setelah itu kita langsung ke membuat pemodelannya. Membuat model matematika. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang pertama adalah X ditambah Y. Karena di sini dikatakan belinya paling sedikit 12, berarti dia lebih besar daripada 2. Ya, paling sedikit adalah 12. Lalu yang kedua, mangga dibeli paling banyak 6. Paling banyak 6. Nah, di sini ada kata-kata paling banyak 6. Nah, kita lewat dulu aja ya. Paling banyak 6. Kalau paling sedikit, artinya dia
minimal ya. Kalau kita sudah di sini X berarti ya 6. Kalau paling sedikit, nah paling sedikit itu artinya dia lebih besar ya, artinya dia minimal 6. Tapi kalau di sini karena dikatakan adalah paling banyak adalah 6, berarti batas maksimalnya itu adalah 6. Ya, batas maksimalnya adalah 6. Berarti dia harus kurang dari sama dengan 6. Jadi batas maksimalnya 6, mau 5, 4 terserah gitu ya. Sama satu lagi, itu uangnya. Uangnya ada berapa? Uangnya adalah 200. Ini bisa kita coret aja ya, coret 00-nya menjadi 2X tambah 4Y. Nah, di sini 20.000 itu adalah dia mempunyai uang 20.000. Artinya uang tersebut maksimal ada di kantong dia itu 20.000. Di saku dia itu ada 20.000. Berarti kurang dari 20.000. Gitu ya. Kurang dari 20.000. Kita sederhanakan sekarang. Sederhanakan persamaan. Berarti kita sederhanakan dulu ya, 2X dulu ya. 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 20. Nah, kita sederhanakan aja. Kita bagi dengan 2. Jadi X tambah 2Y kurang dengan 10. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, yang ini. X tambah Y lebih besar sama dengan 12. Lalu X kurang dari sama dengan 6. Maka inilah persamaannya. Jadi maka model matematika adalah X tambah 2Y kurang daripada 10. X tambah Y lebih besar dari 12. Dan X kurang daripada 6. Kita coba. Berapa jawabannya? X tambah Y lebih besar dari 10. X tambah Y lebih besar dari 12. Dan X kurang. X mana ya? Oke, ini jawabannya adalah B ya. Nah, oke, jawabannya adalah B. Di sini jawabannya B. Nah, ya. Betul nggak? Oke, jadi bisa di komen juga ya. Kalian bisa komen juga jika ada yang mau tanyakan, boleh langsung di komen nanti bisa dijawab. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini tentang luas sebuah parkiran. Nah, kita cek di sini ya. Seperti biasa, kita fokus kepada ini ya. Merek sedan yang diparkir. Nah, di sini ada sedan, simbolnya adalah X, truk, simbolnya adalah Y. Nah, itu ya. Jadi kita udah tahu X dengan Y-nya apa. Jadi kita langsung buat aja ke tabel. Ini adalah sedan, ini adalah truk. Sedan, nah itu simbolnya X dan truk ada simbolnya Y. Nah, kita lihat nih, luas sebuah tempat parkir adalah 420. Nah, di sini ada luas parkir. Ada luas parkir. Luasnya adalah 420. Tempat parkir yang diperlukan sebuah sedan adalah 5. 5 meter persegi. Dan luas rata-rata sebuah truk adalah 15. Totalnya berapa luasnya? Yaitu 420 meter persegi. Tempat parkir, nah di sini ada daya tampung ya, daya tampung. Oh, kuota. Kuotanya di dalam parkir tersebut dan tidak lebih dari 60. Berarti
satu mewakili dari sedan, satu mewakili dari truk, dan ya lebih dari 60. Ya, lebih dari 60. Biaya untuk sebuah sedan itu adalah 300 dan sebuah truk adalah 300 dan 5.000. 3.000 dan 5.000. Ini biasanya dijadiin fungsi tujuannya. Ya, fungsi tujuannya atau objektifnya. Biasanya tanyakan keuntungan maksimal nantinya atau yang cari keuntungan biasanya sih. Keuntungan maksimal dari pendapatan partai tersebut dan lain-lain ya. Misalnya. Ya, tentu saja di sini misalkan 3.000 dan 5.000. Ini adalah fungsi objek. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita ke model matematikanya. Model matematikanya, nah model matematikanya adalah, jadi kita langsung aja menuliskan menjadi 5x tambah 15y. Nah, luas sebuah parkir, jadi luas parkirnya itu dia nggak boleh lebih dari 420. Berarti 420 ini adalah batas maksimalnya. Jadi kalau batas maksimal berarti dia kurang dari sama dengan 420. Lalu yang kedua, tempat parkir tersebut daya tampungnya tidak lebih juga. Nah, ini bisa diperkecil ya, kita perkecil dulu aja. Nah, dibagi dengan 5, maka ini menjadi X tambah 3Y kurang dari sama dengan 84. Nah, ini adalah yang pertama ya. Soal yang pertama. Lalu yang kedua, X tambah Y, daya tampungnya tidak lebih dari 60, berarti tidak boleh lebih dari 60 ya, harus 60 itu udah maksimal, bisa 59, bisa 58, tapi kalau 61 dia tidak bisa, karena daya tampungnya tidak lebih dari 60, karena tidak lebih berarti dia sama, itu kurang dari sama dengan 60. Ini persamaan yang kedua. Maka model matematikanya adalah ini X tambah 3Y kurang dari sama dengan 24, X tambah Y kurang dari 60. Yang namanya mobil itu tidak ada yang negatif ya, semuanya positif. Jadi X lebih besar 0 dan Y. Kita cek di sini mana jawabannya. X tambah Y lebih besar, kurang dari, X tambah Y kurang dari juga ya. Nah, ini juga jawabannya adalah A. Oke. Sampai sini kira-kira kalau ada yang mau tanyakan, boleh langsung ditanyakan aja di kolom. Selanjutnya soal yang terakhir. Soal yang terakhir adalah tentang pengusaha roti. Di sini soal pengusaha rotinya langsung aja ke paragraf terakhir. Jika X menyatakan roti jenis 1 dan Y adalah jenis roti 2, maka model matematikanya seperti apa? Jadi, langsung saja buat tabel. Ya, usahakan buat tabel ya. Tabel itu mudah. Jenis 1, kita asal jenis 1. Roti jenis 1, roti jenis kedua. Ini X, ini Y. 2 ya. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini tadi ya, kalau roti itu biasanya soalnya seperti ini. Jadi kenapa kita perlu penting mencari kendala dulu X dengan Y atau variabel X dengan Y nya, karena biar kita tahu sebenarnya dia tuh pengusaha itu bisnis apa sebenarnya. Karena ditanyakannya adalah pengusaha roti, ya jelas keuntungannya adalah keuntungan roti, bukan keuntungan penjualan tepung dengan mentega gitu. Jadi ketika ada orang atau misalnya kita salah dalam menentukan variabelnya, ternyata variabelnya menggunakan tepung dengan mentega, otomatis sebenarnya pengusaha tersebut tadinya mau jualan roti, memang jualannya adalah mentega dan tepung.
Dia sangat begitu hati-hati dalam menentukan variabel X dengan Y-nya. X, Y, X, Y, ya. Oke, kita lihat. Seorang pengusaha roti, dia yang membuat roti. Jenis satu, nah ini jenis satu ya. Ada tepung dengan mentega, gitu saja di sini tepung dan mentega. Mentega. Tepungnya, ya untuk tepung, untuk roti jenis satu membutuhkan 20 gram mentega. Gram ya, kita langsung tutup gram. Terus 10 gram mentega. Gram mentega. Sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 15 gram tepung. Gram tepung dan 10 gram mentega. Nah, masuk di sini bahan yang disediakan adalah 5 kg. Nah, di sini ada 5 kg ya. Kalau 5 kg ya tinggal dikali aja 1000. Ini juga sama 4 kg ya kita buat jadi gram ya jadi 4000. Berarti tepung ada 5000 dan mentega ada 4000 gram. Gram. Selanjutnya kita buat ke model matematika. Model matematikanya maka model matematikanya adalah 20x tambah 15y. Ingat ya, dibaca dulu bahwa bahan yang tersedianya adalah 5 kg. Jadi tersedia itu artinya kuota maksimalnya. Jadi nggak boleh lebih dari 5 kg. Karena tidak boleh lebih, berarti dia kurang dari sama dengan 5000 gram. Ini nggak ada gramnya. Yang kita bisa sederhanakan nanti ya. Terus 10 gram tambah 10y kurang dari 4000. Selanjutnya kita sederhanakan. Sederhanakan persamaannya. Seperti samaannya. 20x tambah 15y itu kan kurang dari 5000 ya. Ya, kita bagi aja dengan 5 ya. Kita bagi dengan 5. Berarti jadi 4x tambah 3y dan daripada 1000. Terus yang ini persamaan yang pertama. Yang kedua adalah 10x tambah 10y kurang dari dengan 4000. Nah, berarti kita bagi aja dengan angka 10 ya kalau ini. Berarti jadi x tambah y kurang dari dengan 400. Nah, model matematikanya gimana? Jadi model matematikanya adalah 4x tambah 3y kurang daripada 1000 x tambah y kurang dari sama dengan 400. Lalu ingat, kalau yang namanya tepung dengan terigu tidak ada yang negatif. Ya, x lebih besar 0, y lebih besar dengan 0. Maka jawabannya adalah kurang semua dan lebih besar. Jawabannya adalah Oke, mungkin itu aja untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa untuk banyak latihan, karena yang namanya banyak latihan biasanya nanti kalian bisa lebih banyak lagi, intuisi kalian jadi makin banyak, pembenaran kalian lebih banyak dan bisa mempercepat pengerjaan kalian. Jangan lupa untuk like dan komen. Dan juga jangan lupa subscribe juga channel ini biar lebih semangat dan bisa lebih banyak
di channel ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.